Oke, terima kasih. Mikroba yang ada pada pupuk hayati tadi itu tujuannya bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan baik. Nah, dengan tanaman bisa tumbuh dengan baik, akhirnya bisa menumbuhkan batang yang baik karena kebutuhan nutrisi, energi, dan mineralnya terpenuhi. Daun yang lebar. Nah, daun yang lebar ini menyebabkan proses fotosintesis berjalan lebih baik karena luas permukaan untuk kegiatan fotosintesis itu menjadi lebih banyak. Nah, fotosintesis ini penting. Kenapa? Karena kandungan CO2 yang ada di udara dan kandungan H2O yang ada di tanah yang diserap oleh akar itu dengan adanya cahaya matahari akan berubah menjadi gula. Nah, gula tadi atau glukos dengan hasil kegiatan fotosintesis ini, glukosa dan oksigen, nah itu akan masuk ke proses glikolisis atau metabolisme glikolisis, kemudian masuk ke dalam metabolisme karboksilase oksidatif, kemudian masuk ke dalam metabolisme itu siklus Krebs, kemudian masuk ke dalam transport elektron. Nah, adanya gula tadi itu dari metabolisme karboksilase oksidatif itu bisa masuk ke dalam metabolisme lipid. Jadi kebutuhan lipid dari tanaman itu bisa dipenuhi oleh glukos karena ketika glukosa ini masuk ke dalam tahapan karboksilase oksidatif yaitu menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA ini masuk ke dalam metabolisme lipid sehingga bisa menghasilkan lipid yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian kebutuhan protein bisa dipenuhi juga oleh adanya glukosa yang masuk ke dalam proses karboksilase oksidatif menjadi asetil-CoA, masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh dalam proses siklus Krebs ini masuk ke dalam metabolisme protein. Nah, salah satunya masuk ke dalam siklus protein itu akan menghasilkan urea. Jadi kebutuhan urea itu bisa dipenuhi oleh adanya kegiatan fotosintesis yang menghasilkan gula. Karena gula yang masuk ke dalam hasil dari glikolisis masuk ke dalam karboksilase oksidatif itu hasilnya asetil-CoA bisa menghasilkan lipid, kemudian yang di siklus Krebs masuk ke dalam metabolisme protein itu menjadi urea. Jadi fotosintesis ini sebenarnya menghasilkan juga nutrisi selain energi. Karena ada bagian di mana di siklus Krebs itu bisa menghasilkan urea. Jadi kebutuhan nutrisi, energi, mineral itu setelah kita amati itu bisa dipenuhi oleh adanya biomasa, bisa dipenuhi oleh adanya kegiatan fotosintesis yang baik, ya. Kemudian juga bisa oleh kandungan nitrogen yang ada di udara dengan adanya mikroba penambat nitrogen yaitu Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, dan lainnya. Jadi itu mengandalkan metabolisme berjalan dengan baik sehingga fisiologi tanaman bisa baik sehingga tujuan kita bagaimana pertumbuhan vegetatif, bagaimana penyakit, hama-hama tanaman bisa dikendalikan, bagaimana pertumbuhan generatif itu bisa berjalan baik dengan bantuan mikroba yang ada di dalam pupuk hayati itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.